Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Banyak masyarakat yang memilih tinggal di desa terapung yang didirikan di atas permukaan laut, sungai maupun danau. Nah, adik-adik, di sini ada dua pernyataan, pernyataan A dan pernyataan B. Pertanyaan soal, berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah. Jadi adik-adik di sini tinggal menentukan apakah pernyataan A ini benar atau salah, pernyataan B ini benar atau salah. Dan apakah pernyataan A dan pernyataan B ini memiliki hubungan? Mari kita bahas. Pernyataan A adalah pernyataan yang benar karena rumah di desa terapung memang berada di daerah terpencil dengan akses transportasi yang terbatas. Pernyataan yang B juga benar, karena desa terapung berada di atas air, maka sarana transportasi yang paling cocok adalah perahu. Perahu digunakan oleh penduduk untuk berpindah tempat, mengangkut barang, dan beraktivitas sehari-hari. Maka antara pernyataan A dengan pernyataan B itu memiliki hubungan karena desa terapung didirikan di atas permukaan laut, sungai maupun danau, maka penggunaan perahu sebagai alat transportasi utama menjadi solusi yang sesuai. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah jawaban yang A. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, adik-adik, ini merupakan peta Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menurut provinsi di Indonesia tahun 2023. Yang berwarna merah itu IPM-nya sedang, sedangkan yang kuning itu tinggi, dan yang berwarna hijau itu merupakan sangat tinggi. Pertanyaan soal, berdasarkan distribusi spasial Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 tersebut, maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah. Jadi untuk soal nomor 7, adik-adik tinggal mencari mana pernyataan yang sesuai dengan penjelasan peta IPM ini. Nah, apa itu IPM? IPM atau singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. IPM ini dihitung berdasarkan tiga aspek, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Semakin tinggi IPM-nya, semakin baik kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Sekarang kita perhatikan pernyataan yang A. Pemerataan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sudah terlaksana dengan baik. Nah, pernyataan yang A ini salah. Kenapa salah? Karena di sini yang berwarna merah itu indeks pembangunan manusianya itu sedang. Artinya tidak merata antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Yang pernyataan B juga salah karena masalahnya bukan pulau besar persis pulau kecil, tetapi IPM antara wilayah barat dengan wilayah timur. Maka yang B juga salah. Yang D juga salah karena pemindahan ibu kota tidak langsung menyelesaikan ketimpangan indeks pembangunan manusia. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan yang C. Pembangunan di wilayah timur belum sebanding dengan di wilayah barat Indonesia. Nah, di timur ini indeks pembangunan manusianya itu ditandai dengan berwarna merah, artinya IPM-nya sedang. Sedangkan di wilayah barat itu berwarna kuning, IPM-nya tinggi. Nah, itu kan kondisi tidak seimbang antara wilayah timur dengan wilayah barat. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 8, perhatikan peta alur kepulauan Indonesia atau ALKI di bawah ini. Nah, ini ada peta alur kepulauan Indonesia. Pertanyaan soal, berdasarkan gambar tersebut, potensi ALKI 2 terhadap wilayah Indonesia adalah. Nah, adik-adik perhatikan garis yang berwarna ungu ini merupakan peta alur kepulauan Indonesia yang terbagi menjadi ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3.
ALKI 1 itu untuk Indonesia bagian barat, ALKI 2 itu untuk Indonesia bagian tengah, dan ALKI 3 itu untuk Indonesia bagian timur. Sesuai dengan pertanyaan soal, ALKI 2 berarti menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia melalui Selat Makassar dan Laut Flores. Selat Makassar menjadi jalur utama transportasi laut internasional karena berada di tengah rute pelayaran global atau pelayaran dunia. Akibatnya, aktivitas ekonomi di sekitar Selat Makassar jadi meningkat, terutama di kota-kota seperti Balikpapan dan Makassar. Sekarang kita cek jawaban yang A. Jawaban A itu salah karena Alki 2 tidak mengarah ke Laut Banda, melainkan ke Laut Flores. Laut Banda ini berada di Alki 1. Yang B itu juga salah karena Bangka Belitung dan Lampung ada di Alki 1, bukan di Alki 2. Yang D juga salah karena Selat Sunda dan Selat Karimata ada di Alki 1, bukan di Alki 2. Yang ditanyakan soal adalah alur kepulauan Indonesia atau Alki 2, berarti Makassar. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selat Makassar berpotensi menjadi jalur utama transportasi laut internasional sehingga akan tumbuh pusat ekonomi. Soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan peta Indonesia terkait dengan penyebaran pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pertanyaan soal, berdasarkan gambar di atas, wilayah yang paling berpotensi untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah wilayah yang mana? Sekarang kita bahas terlebih dahulu apa itu PLTB. PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu, memanfaatkan angin sebagai sumber energi utama. Berarti PLTB ini harus ada angin yang kuat. Mana di sini angin yang kuat? Kalau daerah yang berwarna merah itu potensi energi anginnya cuman 6 volt, sedangkan yang berwarna hijau itu potensi energi anginnya dengan kecepatan 4 hingga 6 volt, berarti lebih kencang yang berwarna merah. Wilayah yang cocok untuk PLTB adalah daerah dengan kecepatan angin tinggi dan stabil, seperti pantai selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Angin di selatan Jawa lebih kuat karena pengaruh angin monsun yang bertiup kencang terutama saat musim kemarau. Sekarang kita bahas satu persatu. Pernyataan yang A, utara Pulau Jawa. Di utara Pulau Jawa, angin lebih lemah karena terlindung oleh daratan Asia dan Sumatera. Yang C, timur Pulau Sumatera tidak memiliki angin kencang yang cukup stabil, sehingga tidak ada potensi untuk PLTB di bagian timur Pulau Sumatera. Di bagian yang D, timur Pulau Kalimantan, angin di wilayah ini tidak terlalu kuat untuk PLTB. Jadi karena PLTB ini mengandalkan angin yang sangat kencang, maka yang paling tepat adalah selatan Pulau Jawa. Jawaban yang B. Karena selatan Pulau Jawa ini mendapat pengaruh angin monsun yang bertiup kencang, terutama saat musim kemarau. Soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Informasi di atas menunjukkan kondisi yang bagaimana. Sekarang adik-adik tinggal melihat keterangan yang ada pada gambar. Yang ini merupakan gambar rumah, yang ini gambar sawah, yang ini merupakan gambar pohon mahoni, yang ini merupakan gambar pohon kelapa, yang ini merupakan teh, dan yang ini merupakan hutan. Berdasarkan gambar tersebut, informasi yang sesuai secara berturut-turut adalah sekarang kita perhatikan poinnya satu persatu. Yang poin 1, mayoritas penghasilan warga desa Jaya dari menjual kelapa.
Nah, Desa Jaya ini adik-adik, aktivitas ekonominya adalah petani kelapa dan petani mahoni. Maka yang poin satu itu jawabannya benar. Yang poin 2, Desa Elok merupakan desa penghasil kelapa. Ini merupakan desa elok, aktivitas ekonomi masyarakatnya adalah petani sawah, maka tidak bisa menghasilkan kelapa. Maka poin 2 salah. Karena poin 2 salah, maka yang A itu salah jawabannya karena ada poin 2. Yang C juga salah karena ada poin 2. Sekarang kita lihat poin 3, jumlah penduduk paling banyak ada di desa raya. Nah, ini desa raya. Ini jumlah penduduknya kalau kita bandingkan dengan daerah lain, jumlah penduduk di desa raya itu lebih banyak. Maka yang poin 3 itu benar. Poin 4, penghasilan desa Jaya diperoleh dari hasil menjual teh. Ini desa Jaya. Desa Jaya ini aktivitas ekonomi masyarakatnya tidak berkebun teh. Maka poin 4 salah. Karena poin 2 dan poin 4 itu salah, maka segala yang ada poin 2 dan poin 4 jawabannya salah. Pilihan jawaban A itu salah karena ada poin 2. Pilihan jawaban C juga salah karena ada poin 4. Pilihan jawaban D juga salah karena ada poin 4. Maka jawaban yang benar adalah yang B, 1, 3, dan 5.